Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Al-Bukhari dari kelas 10 Sija 1 absen nomor 24. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang polimer. Berikut daftar-daftar yang terdapat dalam materi kali ini, yaitu pengertian, struktur, jenis-jenis, contoh-contoh, dan contoh di jurusan. Yang pertama yaitu pengertian. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Polimer umumnya dikenal sebagai bahan non-konduktor atau isolator. Kemajuan dalam penelitian polimer telah menyebabkan penemuan berbagai macam polimer konduktor dan semikonduktor. Salah satu cara untuk membuat polimer menjadi konduktor adalah dengan menambahkan karbon aktif sebagai bahan doping sehingga terbentuk komposit polimer karbon. Komposit polimer karbon yang dihasilkan memiliki hambatan listrik yang bervariasi ketika terkena gas karena dapat berikatan dengan molekul gas yang dirasakan memengaruhi sifat konduksinya. Karena sifat-sifat tersebut, komposit polimer dapat digunakan sebagai bahan penginderaan gas. Yang kedua yaitu struktur. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul dalam proses tertentu. Sebut saja saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Tentunya tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Rantai monomer dalam hasil polimerisasi disebut makromolekul. Di dalam makromolekul bisa mengandung ratusan ribu monomer. Hasil yang didapatkan juga pasti berkualitas tinggi dan layak untuk digunakan dalam industri. Lalu yang ketiga yaitu jenis-jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah monomer. Ada homopolimer yang merupakan polimer hasil produksi satu tipe monomer saja, yaitu propilena. Kemudian ada copolimer yang dibentuk berdasarkan lebih dari satu monomer. Contohnya seperti polietilena fenil asetat yang terbentuk dari monomer etilena dan fenil asetat. Lalu yang kedua berdasarkan reaksi terhadap pemanas. Ada termoplastik yang merupakan polimer dengan kemampuan dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Produksinya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik, lalu dipanaskan sampai mampu dibentuknya menjadi berbagai produk. Selanjutnya ada termoset, yakni polimer yang tidak mampu dikembalikan menjadi bentuk semula. Proses pemanasan untuk membentuknya menjadi produk akhir biasanya menghasilkan benda seperti akrilik dan melamin. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan metode pembentukannya. Ada dua jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada polimer adisi dan kondensasi. Polimer adisi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Sebaliknya, polimer kondensasi terbentuk melalui gabungan molekul-molekul kecil berdasarkan reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Molekul kecil itu sendiri dapat terlepas ataupun tidak. Lalu selanjutnya yaitu contoh-contoh. Contoh yang pertama yaitu polietilena, yaitu polimer sintetis hasil proses polimerisasi monomer etilena dengan produk bersifat fleksibel. Lalu yang kedua yaitu polipropilena, polimer termoplastik dari hasil polimerisasi monomer propilena dengan sifat cenderung kaku tapi kuat. Lalu yang ketiga yaitu polivinil klorida, yaitu polimer yang sering digunakan untuk bahan bangunan karena tahan lama, mudah dirangkai, dan murah. Lalu yang terakhir yaitu polistirena, polimer hasil polimerisasi monomer stirena dengan tekstur cenderung kaku dan tanpa warna untuk produk seperti sendok dan garpu plastik. Lalu yang terakhir yaitu contoh di jurusan. Plastik yang terbuat dari
Polikarbonat sangat ringan dan keseimbangan unik antara ketangguhan, stabilitas dimensi, dan transparansi secara optikal. Ketahanan plastik polikarbonat meliputi ketahanan terhadap panas dan listrik. Oleh karena itu, polikarbonat banyak digunakan secara luas dalam produk-produk dan dibutuhkan sehari-hari. Produk-produk tersebut meliputi media digital seperti CD, DVD, dan lain-lain, peralatan elektronik, bahan konstruksi, dan perlengkapan keselamatan olahraga. Polikarbonat telah banyak digunakan sebagai casing laptop menggantikan aluminium. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.